Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pembimbing, para peserta serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya serta karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan presentasi pengabdian kepada masyarakat pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dengan tema membangun brand pribadi yang menarik dalam kewirausahaan bagi generasi Z. Tema ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana personal branding menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan, citra diri, serta peluang usaha, khususnya bagi generasi muda. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu dilanjut dengan pemaparan materi, lalu sesi tanya-jawab, sesi foto, dan yang terakhir penutup. Baik, pada kesempatan kali ini, tim kami akan mempresentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Membangun Brand Pribadi yang Menarik dalam Kewirausahaan. Untuk semester genap tahun 2025-2026. Sumpah. Ya, di chat kita. Bu serta teman-teman, presentasi ini akan membahas pentingnya personal branding bagi generasi Z dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan di era digital. Selanjutnya, berikut ditampilkan susunan tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen pembimbing serta mahasiswa pelaksana kegiatan. Yaitu ada Ibu Ini Purwamningsih, SEMAK, Bapak Roy Isar Martahan Simanung Khalid, SEMM, Bapak Isanto Wahyudi, SEMAK, Bapak Hermanto, SESKOM MAK, CEH, CASF, CFP, CTM, RWV, CP, CTM, CSF, PCTM, LPF, CPTM, dan Bapak Jaka Suharna, SEMM, serta mahasiswa pelaksanaan kegiatan, yaitu ada Nazwa Azizah, Halal Anwar, Marsyadia Ulhaq, Aprilia Isnaini Rosidin, dan Naisyana Sabila Putriasari. Tim ini bekerja sama dalam merancang materi, pelaksanaan kegiatan, hingga penyampaian edukasi peserta mengenai pentingnya personal branding dalam dunia usaha. Berikutnya, belum berganti ya? Iya,
Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu yang pertama memberikan pemahaman pentingnya membangun personal branding bagi generasi Z, memberikan manfaat personal branding bagi generasi Z, memahami dan mengimplementasikan cara menciptakan brand pribadi yang unik, lalu memberikan ketersediaan informasi mengenai pemahaman terkait tips platform terbaik untuk membangun personal branding, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait personal branding untuk entrepreneur. Kami harap melalui kegiatan ini, peserta mampu membangun citra diri yang positif dan profesional untuk mendukung pengembangan usaha maupun karir di masa depan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada tim pemateri untuk memulai presentasinya. Kepada saudari Nazwa Aziza dan Marsha Diauhak, dipersilakan. Ya. Baik, di sini saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu personal branding. Brand pribadi adalah identitas yang kita tampilkan kepada dunia. Dalam kewirausahaan, personal branding membantu menarik pelanggan, mitra, dan investor. Personal branding ini penting untuk tampil otentik dan konsisten. Jadi, personal branding itu bukan hanya tentang dikenal banyak orang, tetapi juga tentang bagaimana orang lain menilai kepribadian dan kemampuan kita. Dengan personal branding yang baik, seseorang bisa lebih mudah dipercaya dan diingat oleh orang lain, terutama dalam dunia bisnis dan media sosial. Sini ada definisi personal branding. Personal branding adalah cara kamu presentasikan diri kamu ke orang lain. Personal brand yang sukses adalah ketika kamu menciptakan kesan yang konsisten terhadap audiens kamu. Jadi personal branding itu dapat terbentuk dari cara berbicara, sikap, konten yang dibagikan, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga perilaku dan komunikasi agar citra yang muncul tetap positif. Sini ada apa urgensi branding. Alasan yang paling penting dari branding adalah cara membuat masyarakat menjadi sadar akan kehadiran brand tersebut serta pada produk dan jasa yang ditawarkan. Di tengah banyaknya persaingan saat ini, branding menjadi hal penting agar suatu usaha atau diri seseorang lebih mudah dikenal. Tanpa branding, produk atau kemampuan yang dimiliki bisa sulit menarik perhatian masyarakat. Seberapa penting sih personal branding itu? Sangat penting sebab personal branding saat ini digunakan untuk menciptakan dan memelihara citra diri yang konsisten dan berkesan di mata orang lain, terutama di era digital ini. Konsep ini menjadi alat yang sangat efektif untuk membedakan diri dari orang lain dalam berbagai bidang kehidupan, atau bisa diinterpretasikan seni menciptakan citra atau persepsi unik tentang diri seseorang dalam benak orang lain. Jadi personal branding ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri karena seseorang lebih memahami kelebihan yang dimilikinya. Selain itu, personal branding ini tuh dapat menjadi nilai tambah saat mencari pekerjaan, membangun usaha, atau memperluas relasi. Mengapa brand pribadi itu penting? Yang pertama, membedakan diri dari pesaing. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, menumbuhkan kredibilitas dan profesionalisme. Yang keempat, ada membuka peluang kerjasama dan bisnis. Jadi, memiliki brand pribadi yang baik itu membuat seseorang terlihat lebih profesional dan memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, teman kerja, maupun mitra bisnis. Ini ada langkah-langkah membangun brand pribadi.
Yang pertama, kenali diri dan nilai unik. Yang kedua, tentukan target audiens. Yang ketiga, membangun citra konsisten. Yang keempat, aktif di media sosial. Yang kelima, tunjukkan keahlian. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah relasi. Jadi dalam membangun brand pribadi itu, seseorang perlu terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar citra yang dibangun sesuai dengan kualitas diri yang sebenarnya. Selain itu, konsistensi dalam bersikap dan berkomunikasi juga menjadi kunci utama agar orang lain lebih percaya. Untuk materi selanjutnya yaitu tips sukses membangun personal branding. Yang pertama, temukan keunikan diri sendiri. Contohnya, kalian memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan rapi dan cepat menggunakan Excel. Yang kedua, tentukan target audiens. Jadi, kalian tuh bisa tentuin target audiensnya tuh dari sekarang. Misalnya, target audiensnya itu guru, teman sekolah, atau perusahaan yang nanti kalian lamar. Yang ketiga, konsistensi adalah kunci. Contohnya, kalau kalian suka bikin konten tentang akuntansi atau materi Excel, uploadnya itu harus secara rutin. Dan yang keempat, mengembangkan keahlian spesifik. Contohnya tuh belajar software akuntansi seperti Excel, Accurate, atau Mayo supaya punya nilai lebih dibanding siswa lain. Kemudian yang kelima, mengikuti kegiatan organisasi atau pelatihan. Contohnya itu aktif ikut OSIS, terus seminar, lomba akuntansi, atau pelatihan komputer, biar pengalaman dan relasinya tuh semakin banyak. Kemudian yang keenam, ada berbagi konten bernilai dengan media sosial. Contohnya tuh kita bisa share tips akuntansi sederhana, misal cara bikin jurnal atau tutorial membuat laporan keuangan dengan mudah di Excel. Yang ketujuh, jalin koneksi yang berkualitas atau networking. Contohnya, kita harus menjalin hubungan baik dengan guru, alumni, mentor PKL, dan teman dari sekolah lain untuk mendapat informasi tentang pekerjaan. Yang kedelapan itu ada autentik dan transparan. Contohnya itu kita menampilkan proses belajarnya itu secara jujur, misalnya membagikan pengalaman saat pertama kali belajar membuat neraca hingga akhirnya bisa. Yang kesembilan itu sertakan testimoni, feedback, dan dapatkan endorsement. Contohnya tuh kalian bisa nih minta testimoni kepada guru atau mentor kalian tentang kemampuan kerja kamu tuh seperti apa sih? Yang ke-10 yaitu riset yang saat ini dibutuhkan audiens dan dikenali para ahlinya. Contohnya tuh kita bisa lihat nih perusahaan sekarang tuh butuhnya tuh skill apa aja. Misalkan eh, yang jago Excel, pajak, atau administrasi. Lalu mulai dipelajari dari sekarang. Yang ke-11 itu ada evaluasi dan sesuaikan. Contohnya tuh, jika konten tentang tutorial Excel lebih banyak diminati dibanding materi teori akuntansi, maka banyak konten yang lebih disukai audiens tersebut. Kemudian di sini ada contoh media personal branding. Pasti ini kalian udah familiar banget kan? Pertama itu ada LinkedIn, yang kedua itu ada podcast, ketiga ada Facebook, yang keempat ada Twitter, yang kelima ada TikTok, yang keenam ada YouTube, yang ketujuh ada Blogger, dan yang terakhir itu ada Instagram. Materi selanjutnya yaitu tips membangun personal branding bagi yang ingin memulai bisnis. Yang pertama, perkenalkan diri dan produk. Contohnya tuh kalau kalian bisnis dessert, biasanya orang kan cuma upload foto atau harganya saja. Nah, supaya personal branding kamu terbentuk, coba tambahkan cerita tentang diri kalian. Misalkan bisnis ini saya mulai tuh dari hobi bikin dessert di rumah. Kemudian
Yang kedua, membuat iklan kreatif. Contohnya tuh, kalian bisa bikin video singkat di TikTok atau di Instagram dengan konsep yang menarik seperti proses pembuatan produk before dan after. Kemudian yang ketiga, tempatkan diri sebagai konsumen. Contohnya, coba pikirkan kalau kamu jadi pembeli, apa yang kamu suka. Misalnya pelayanan cepat, harga ramah pelajar, packaging lucu. Kemudian yang keempat, perluasan networking dengan ikut pameran. Contohnya tuh kalian bisa ikut bazar sekolah, UMKM, atau event kewirausahaan supaya perlu kamu tuh dikenal dan bisa ketemu banyak relasi baru. Yang terakhir, fokus pada value, jangan hanya menjual produk. Contohnya, kalau kalian jual tote bag, jangan cuma bilang tote bag ini tuh murah, tapi tunjukkan manfaat dan nilai produknya. Misalnya, tote bag ini tuh cocok buat pelajar yang mau tampil simple, stylish, dan tetap hemat. Kemudian materi selanjutnya ada tips membangun personal branding bagi yang ingin memulai karir. Yang pertama itu riset bidang pekerjaanmu. Contohnya, kalau kalian ingin bekerja di bidang akuntansi, cari tahu skill yang banyak dibutuhkan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu membuat portofolio dengan blog atau website branding kamu. Terus yang ketiga, membangun reputasi di LinkedIn. Contohnya itu, kalian bisa buat akun LinkedIn, lalu isi profil dengan data diri, skill, pengalaman kalian, pengalaman PKL, sertifikat, dan prestasi agar terlihat lebih profesional. Kemudian yang keempat itu manfaatkan penggunaan sosial media semaksimal mungkin. Contohnya itu kalian bisa upload nih kegiatan produktif seperti kalian lagi belajar Excel atau ikut seminar, pengalaman PKL atau tips akuntansi di Instagram atau TikTok supaya orang melihat kemampuan kalian. Kemudian yang kelima itu bergabunglah dengan komunitas online. Contohnya tuh kalian bisa gabung komunitas bisnis muda atau forum karir supaya bisa belajar, bertanya, dan mendapat informasi peluang kerja. Yang terakhir itu memperluas koneksi relasi atau networking. Contohnya itu kalian harus menjalin hubungan baik dengan guru, alumni, teman PKL, mentor mentor PKL, karena tuh mereka tuh bisa bantu memberikan rekomendasi atau info lowongan kerja. Contoh branding yang terkenal itu yang pertama itu ada Apple, yang kedua ada Aqua, yang ketiga itu ada McDonald, yang yang keempat itu ada Gojek, yang kelima itu ada Wardah, yang keenam itu ada Indomie, yang ketujuh itu ada Honda, dan yang kedelapan itu ada Pepsodent, kesembilan itu ada Starbucks, dan yang ke-10 itu ada Denko. Kemudian untuk kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu personal branding dalam kewirausahaan itu sangat penting karena mencerminkan citra, nilai, dan keunikan seorang wirausahaan di mata publik, pelanggan, dan mitra bisnis. Jadi itu dengan personal branding yang kuat, seseorang seorang wirausahaan itu dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas. Yang kedua, menarik pelanggan dan investor karena dinilai memiliki nilai tambah yang berbeda. Yang ketiga itu meningkatkan daya saing di pasar. Dan yang keempat itu mempermudah pemasaran produk atau jasa karena orang tuh percaya pada figur di balik bisnis tersebut. Dan yang terakhir menciptakan loyalitas terhadap brand pribadi yang berdampak positif pada usaha. Jadi tuh personal branding itu bukan hanya soal pencitraan, tapi itu strategi penting untuk membangun reputasi yang mendukung keberhasilan bisnis secara berkelanjutan.
Sekian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh tim kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan melalui chat peta. Baik, dipersilakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti jangan lupa perkenalan namanya terlebih dahulu. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ayo, nanti yang bertanya dapat hadiah tahu. Iya, ayo yang bertanya nanti dapat hadiah. Kalian bisa tanya lewat chat juga. Baik teman-teman, ini nggak ada yang nanya, nggak ada yang ingin bertanya. Yang aktif, kita ada hadiah loh. Oke, baik. Eh, ada? Oke, ini ada yang nanya teman-teman lewat chat. Pertanyaannya itu dia
Gimana cara menggunakan personal branding untuk mencapai kesuksesan karir? Ini mau kita tampung dulu. Untuk Syafira bisa open kamera or open mic. Baik, saya izin menjawab. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kalika. Itu personal branding dapat personal branding dapat membantu mencapai kesuksesan karir dengan membangun citra diri yang positif, menunjukkan kemampuan dan menampilkan keunggulan yang dimiliki. Dengan personal branding yang baik, seseorang lebih mudah dikenal, dipercaya, serta memiliki peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan, relasi, dan perkembangan karir di masa depan. Apa sudah menjawab, Kalika? Baik, baik. 10 menit lagi. Untuk saudari Kalika, apakah sudah menjawab? Sudah, Oke, baik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ati. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Nanti setelahnya ada beberapa pertanyaan dari kami. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ati. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita menemukan keunikan diri sendiri jika merasa kemampuan kita biasa-biasa saja dibanding yang lain? Jadi, keunikan diri dapat ditemukan dengan mengenali hal-hal yang paling kita sukai, kemampuan yang sering digunakan, serta kebiasaan positif membedakan kita dari orang lain. Eh, Meskipun merasa kemampuan biasa saja, setiap orang tetap memiliki cara berpikir, pengalaman, dan karakter yang berbeda. Jadi contohnya kayak kita sukanya apa nih? Mungkin ada beberapa di sini yang suka make up, terus suka yang lain-lain. Nah, dari suka make up itu bisa menjadi personal branding kita di sosial media. Kayak kita bisa mengeluarkan kemampuan kita melalui make up tersebut, kayak make up kan kayak banyak gitu. Jadi ya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apakah sudah menjawab.
Baik, teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kami. Bagi yang bersedia untuk menjawab dan bisa untuk menjawab, diharapkan untuk mengirim emoji raise hand ya. Dan diharapkan on cam dan on mute juga. Terima kasih. Baik, kami akan memberikan pertanyaan. Nanti yang aktif menjawab akan ada hadiahnya. Jadi pertanyaan pertama, ini bagian ngetik ya. Pertanyaan pertama itu, jika personal branding harus bersifat autentik, namun di sisi lain juga harus disesuaikan dengan ekspektasi audiens, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam membangun identitas diri? Oh, buka WA. Enggak, dia belum buka WA. Oh, belum. Udah. Di sini. Tadi udah. Nah, jelas gitu. Gerah banget tadi. Enggak boleh kirim ke aku, Mama. Mana? Ya, aku salah baca pertanyaan kan. Ulang, kita ulang. Aduh. Ih, mau kemana? Pasti kalian bisa. Baik, teman-teman, Untuk pertanyaannya ada pertanyaan ada di kolom chat. Bagi yang bersedia menjawab, boleh angkat tangan. Iya, boleh pertanyaan yang belum aja, misalnya yang tadi. Sebelum menunggu teman-teman menjawab pertanyaan dari kami, saya akan menjawab pertanyaan dari Galang, yaitu bagaimana cara menyesuaikan personal branding dengan tujuan karir yang berbeda.
Misal jadi pembisnis atau versus jadi akademisi. Itu personal branding perlu disesuaikan dengan tujuan karir agar citra yang dibangun sesuai dengan bidang yang dijalani. Dalam dunia bisnis, personal branding biasanya menonjolkan kemampuan komunikasi, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan membangun relasi. Sedangkan dalam bidang akademis, personal branding lebih fokus pada pengetahuan, prestasi, kemampuan berpikir kritis, dan profesionalisme. Dengan menyesuaikan sikap, cara berkomunikasi, serta konten yang ditampilkan. Personal branding dapat membantu seseorang lebih mencapai tujuan karir yang diinginkan. Apakah sudah terjawab untuk Galang? Ini ada yang jawab. Untuk yang menjawab pertanyaan dari kami boleh Dibuka kameranya. sama on mic. Jadi kamu disebutin jawabannya. Kami tidak menerima jawaban lewat chat ya, teman-teman. Atas nama Kalika boleh open bicara untuk menjawab pertanyaan dari kami. Untuk yang raise hand, apakah kalian ada yang mau tanya? Maksudnya mau jawab? Kak, izin foto bersama, Kak. Ini udah pada istirahat. Oh iya, baik. Gimana? Tutup dong. Saya mau jawab, Pak. Makasih Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, foto bersama dulu kakaknya. Tolong dibantu. Sama. Liatin dulu ini PPT-nya. Iya, PPT-nya. PPT-nya di stop dulu. Mau foto bersama ya? Ini teman-teman, selanjutnya kita akan foto bersama. Sebelum untuk acara, dimohon untuk on cam ya. Ya, yang bisa open kamera ya. Ayo guys, 1, 2, 3. Lagi. Lagi gaya-gaya. 1, 2, 3.
Mau lagi, satu lagi ya. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Oke, ditutup aja kakak. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kami akan menutup acara pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya membangun personal branding dalam kewirausahaan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada tim pemateri dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.